Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Jumpa kembali dengan Rinaldi Munir di dalam kuliah kriptografi di Informatika ITB. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kriptoanalisis sederhana. Pada video bagian pertama, kita sudah membahas kriptoanalisis pada monoalphabetic chipper dengan menggunakan gabungan metode terkaan dan metode analisis frekuensi. Pada video bagian kedua ini, kita akan membahas kriptoanalisis untuk Figure chipper dan Playfair chipper. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, Figure chipper termasuk ke dalam kelompok polyalphabetic chipper. Figure chipper ini sudah tidak aman lagi karena sudah berhasil dipecahkan. Nah, orang yang pertama kali memecahkan Figure chipper itu bernama Friedrich Kasiski. Nah, ini fotonya. Ia memecahkan Figure chipper pada tahun 1863. Nah, metode untuk memecahkan Figure chipper itu diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu metode Kasiski. Friedrich Kasiski adalah seorang berkebangsaan Jerman yang lahir pada abad 19, ya, yang dapat dilihat di sini biografinya. Nah, sebenarnya metode Kasiski tidaklah secara langsung menemukan kunci Figure chipper, tetapi ia digunakan untuk membantu menemukan panjang kunci Figure chipper. Metode Kasiski ini memanfaatkan keuntungan bahwa di dalam bahasa Inggris tidak hanya terdapat perulangan huruf, tetapi juga terdapat perulangan pasangan huruf atau triple huruf, seperti TH, THE, EN, dan sebagainya. Perulangan kelompok huruf ini ada kemungkinan menghasilkan kriptogram yang berulang. Nah, kita lihat contoh pertama seperti ini. Misalkan plain text-nya adalah sebuah pesan, yaitu crypto is short for cryptography. Kemudian kunci yang digunakan untuk enkripsi adalah sebuah string yang panjangnya 4 huruf, yaitu A, B, C, D. Nah, karena kuncinya relatif lebih pendek dari panjang pesan, maka kunci ini diulang penggunaannya, ya, sepanjang pesan. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa ciphertext yang dihasilkan dengan Figure chipper ini adalah CSASTP dan seterusnya. Nah, pada contoh satu ini kita melihat bahwa potongan pesan kripto, ya, itu dienkripsi menjadi kriptogram yang sama, yaitu CSATP. Jadi kripto yang ini dienkripsi menjadi CSASTP. Begitu juga kripto yang ini dienkripsi menjadi CSASTP. Apakah kasus seperti ini selalu demikian? Ternyata tidak. Kalau misalnya kunci yang digunakan, saya buat lebih panjang, misalnya 6 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, maka kata kripto, ya, dua buah kata kripto di sini itu dienkripsi menjadi dua buah kriptogram yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, kripto ini dienkripsi menjadi CSASXT, sedangkan kripto yang ini dienkripsi menjadi CWYKVR. Nah, mengapa kripto tidak dienkripsi menjadi kriptogram yang sama? Mengapa bisa terjadi demikian? Nah, jawabannya adalah sebagai berikut. Ya. Secara intuisi, kita dapat memahami bahwa jika jarak antara dua buah string yang berulang di dalam plain text merupakan kelipatan dari panjang kunci, maka string yang sama di dalam pesan tersebut akan menjadi kriptogram yang sama pula di dalam ciphertext. Sebagai contoh, misalnya, pada pesan yang pertama tadi, ya, pada contoh 1 tadi, kuncinya adalah ABCD. Panjang kunci adalah 4. Nah, jarak antara kripto pertama dengan kripto kedua itu adalah 16 huruf atau 16 karakter. Ya. Jadi kita hitung di sini, mulai dari C ini ya, kita mulai hitungnya dari R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Jadi jarak antara dua buah kripto yang berulang di dalam pesan plain text ini adalah 16 karakter. Nah, 16 ini adalah kelipatan dari 4. Nah, karena jarak antara dua buah string yang berulang dalam pesan merupakan kelipatan dari panjang kunci,
maka pastilah string kripto dienkripsi menjadi kriptogram yang sama. Tetapi pada contoh 2, panjang kuncinya adalah 6 karakter atau 6 huruf, ya, yaitu A, B, C, D, E, F. Ya. Sedangkan jarak antara dua kripto yang berulang pada plaintext ini adalah 16 karakter. Ya, sudah kita hitung tadi ya, jaraknya 16 karakter. Nah, kita tahu bahwa 16 bukan kelipatan 6. Ya. Nah, akibatnya, dua buah pesan kripto yang ada pada plaintext ini itu tidak dienkripsi menjadi kriptogram yang sama. Ya. Oleh karena itu, goal atau tujuan dari metode Kasiski itu adalah mencari 2 atau lebih kriptogram yang berulang untuk menentukan panjang kunci. Langkah-langkah untuk menentukan panjang kunci dengan metode Kasiski adalah sebagai berikut. Pertama, cari atau temukan semua kriptogram yang berulang di dalam ciphertext. Nah, biasanya pesan yang panjang, ya, yaitu plaintext yang panjang, itu akan menghasilkan ciphertext yang mengandung kriptogram yang berulang. Karena di dalam pesan yang panjang itu sering terdapat string-string yang berulang. Ya. Misalnya dalam bahasa Inggris, string yang sering berulang itu misalnya adalah kata the, ya, atau misalnya this, ya, z, ya, atau banyak kata lain atau pasangan huruf yang sering berulang seperti th, seperti itu, ya, en dan sebagainya. Kemudian hitung yang kedua adalah hitung jarak antara kriptogram yang berulang tersebut. Ya, jadi kita hitung, ya, berapa jarak antara bermacam-macam kriptogram yang berulang di dalam ciphertext. Yang ketiga, kita hitung semua faktor pembagi dari jarak tersebut. Nah, faktor pembagi itu akan menyatakan panjang kunci yang mungkin, ya, panjang kunci yang digunakan untuk enkripsi pesan. Nah, yang keempat, bila terdapat lebih dari jarak kriptogram yang berulang, ya, maka kita tentukan irisan dari himpunan faktor pembagi untuk semua jarak tersebut. Nilai yang muncul di dalam irisan menyatakan angka yang muncul pada semua faktor pembagi dari jarak-jarak tersebut. Nah, nilai tersebut mungkin adalah panjang kunci. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Misalkan diberikan kepada kita sebuah ciphertext yang merupakan hasil enkripsi pesan dengan Wegener cipher. Di dalam ciphertext ini terdapat beberapa kriptogram yang berulang. Yang pertama adalah DY, DU, XRMH. Ya. Dan ini adalah kriptogram yang sama, ya, DY, DU, XRMH. Kemudian ada lagi kriptogram lain yang berulang, itu NKD dan NKD. Ya. Kemudian kita hitung jarak antara dua buah perulangan DY, U, DU, XRMH. Ya. Jaraknya di sini, ya, jarak dari D sini ke D sini itu adalah 18 huruf. Nah, kita hitung, ya, semua faktor pembagi 18 adalah yaitu, ya, semua bilang bulat yang habis membagi 18 adalah 18, 9, 6, 3 dan 2. Kemudian jarak antara dua buah perulangan NKD, ya, NKD ini dengan NKD ini, ya, jadi jarak dari huruf N ini ke N ini itu adalah 20 huruf. Nah, semua faktor pembagi 20 adalah 20, 10, 5, 4 dan 2. Nah, di sini ada dua buah himpunan faktor pembagi, ya, dari dua buah jarak, itu 18 dan 20. Nah, kita cari irisan dari kedua buah himpunan tersebut, ya. Irisan dari himpunan ini dan ini adalah 2. Sehingga panjang kunci yang digunakan untuk enkripsi pesan kemungkinan besar adalah 2. Setelah panjang kunci berhasil diketahui dengan metode Kasiski, maka langkah berikutnya adalah menentukan kata kunci tersebut. Nah, untuk menentukan kata kunci, ini ada beberapa cara. Ya. Cara pertama adalah dengan menggunakan exhaustive key search, yaitu kita coba semua kemungkinan kunci yang panjangnya 2 huruf. Ya. Jadi kalau misalnya panjang kuncinya 2 huruf, berarti jumlah kemungkinan kuncinya adalah 26 kali 26, yaitu 676 kemungkinan. Maka kita coba semua kemungkinan kunci, ya, yang banyak 676 itu. Untuk setiap kemungkinan kunci, kita dekripsi ciphertext tersebut, ya, dengan program Wegener cipher. Kemudian kita perhatikan apakah hasil dekripsinya merupakan pesan yang bermakna. Nah, jumlah percobaan yang kita lakukan adalah sebanyak
676 ya, yaitu sebanyak kemudian kunci. Jadi secara umum jika panjang kuncinya adalah P ya, maka jumlah kunci yang harus dicoba ya dengan exhaustive key search untuk menemukan kunci yang benar adalah 26 pangkat P. Nah, dari mana datangnya 26 pangkat P ini? Ya, untuk huruf kunci pertama itu ada 26 kemungkinan huruf. Nah, untuk huruf kunci kedua juga 26 kemungkinan huruf. Untuk huruf kunci yang ketiga juga 26 kemungkinan dan seterusnya. Nah, untuk huruf kunci yang ke P juga 26 kemungkinan. Sehingga jumlah kemungkinan kunci yang harus dicoba adalah 26 kali 26 kali 26 dan seterusnya ya, yaitu sebanyak 26 pangkat P kemungkinan. Namun mencoba semua kemungkinan kunci dengan cara exhaustive key search ini itu cukup lama ya. Maka ada suatu teknik yang lebih cepat untuk menemukan kata kunci itu, yaitu dengan metode analisis frekuensi yang sudah kita bahas pada video bagian pertama. Langkah-langkah menemukan kata kunci dengan metode analisis frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalkan panjang kunci yang sudah berhasil dideduksi dengan metode Kasiski adalah N huruf. Setiap huruf kelipatan ke N di dalam plain text pasti dienkripsi dengan huruf kunci yang sama. Hal ini karena di dalam fingernail chipper, kunci yang pendek itu akan selalu diulang-ulang penggunaannya secara periodik ya, sampai sepanjang pesan. Nah, sehingga setiap huruf kelipatan ke N itu pasti dienkripsi dengan huruf kunci yang sama. Lalu kelompokkan setiap huruf ke N bersama-sama, ya, sehingga kriptoanalis akan memiliki N buah pesan, ya, dalam tanda kutip, ya, yang masing-masing pesan ini itu merupakan hasil enkripsi dengan metode substitusi abjad tunggal, ya, yang dalam hal ini adalah Caesar Chipper. Karena di dalam fingernail chipper, setiap huruf dalam plain text itu akan dienkripsi dengan huruf kunci dengan menggunakan Caesar Chipper, ya, yaitu C sama dengan P tambah K mod N, gitu kan? Lalu tiap-tiap pesan dari hasil langkah satu ini itu dapat dipecahkan dengan metode analisis frekuensi, ya. Dari hasil langkah 2 ini, kriptoanalis dapat menyusun huruf-huruf kunci atau kriptoanalis dapat menerka kata ya, yang membantu untuk memecahkan chipper text tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ini adalah sebuah chipper text. Nah, di dalamnya terkandung kriptogram yang berulang, yaitu LJV. Ya, di sini LJV lagi, yaitu ada sebanyak 6 buah ya, 6 buah kriptogram yang berulang. Nah, lalu kita hitung jarak dari LJV yang pertama ke LJV yang kedua. Itu adalah 15 huruf jaraknya, ya. Yaitu jarak dari L ini ke L ini. Itu adalah 15 huruf, ya. Ya, silakan dihitung ya. Jadi dari sini ya kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, spasi tidak dihitung ya. Kemudian jarak dari LJV yang kedua dengan LJV yang ketiga itu adalah 15 huruf juga. Jarak dari LJV yang ketiga dengan LJV yang keempat itu adalah 15 huruf. Jarak dari LJV keempat ke LJV yang kelima itu 10 huruf. Dan jarak dari LJV 5 ke LJV 6 adalah 10 huruf. Nah, di sini ada dua buah jarak itu 15 dan 10. Faktor pembagi 15 adalah 3, 5, 15. Faktor pembagi 10 adalah 2, 5, 10. Nah, irisan kedua himpunan ini adalah 5. Jadi panjang kunci adalah 5. Ya. Jadi ini adalah hasil perhitungan dengan metode Kasiski. Setelah panjang kunci berhasil diketahui yaitu 5 huruf, maka dari chipper text ini kita kelompokkan menjadi pesan-pesan ya, dalam tanda petik ya, setiap kelipatan kelima. Ya. Karena setiap huruf chipper text kelipatan kelima itu pasti dienkripsi dengan huruf kunci yang sama. Nah, kita mulai dari huruf chipper text pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi tinjau kembali chipper text ini. Ya. Nah, huruf L, S, L, L, M, ya, ini hasil enkripsi dengan huruf kunci pertama, ya, yang sama semuanya. Ya. Kemudian kita teruskan F, L, Y, J, L. Ini juga merupakan hasil enkripsi dengan huruf kunci pertama. Lalu V, L, 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 Y, ya,
itu juga hasil enkripsi dengan huruf kunci pertama yang sama. Kemudian K, W, V. Nah, maka kita dapat kelompok pesan seperti ini. Kemudian huruf J, ya, kemudian T, Q, J, P, ini merupakan hasil enkripsi ya dengan huruf kunci kedua, ya. Maka kita ambil sini, ya. Lalu kita ambil 5 huruf berikutnya, ya, yang dienkripsi dengan huruf kunci kedua yang sama, ya, yaitu adalah A, J, Y, Q, J, ya. Maka kita dapatkan ini. Nah, bila diteruskan, ya, T, J, K, J, J, R, E, H. Kemudian huruf V, ya, kemudian N, kemudian M, V, K, ini merupakan hasil enkripsi dengan huruf kunci yang ketiga, ya. Maka kita ambil di sini, ya. Kemudian 5 huruf berikutnya yaitu V, V, ya, V, ya, L, V, ya. Ini juga merupakan hasil enkripsi dengan huruf ketiga, ya. Nah, jika diteruskan ini R, V, E, V, V. Nah, begitu seterusnya, ya. Kita ambil kelompok pesan, ya, yang merupakan hasil enkripsi huruf keempat dan kelima, ya. Jadi setiap pesan ini panjangnya sesuai dengan panjang kuncinya, ya, yaitu 5. Nah, dari kelompok pesan yang pertama, ya, yang ini merupakan hasil enkripsi dengan huruf kunci pertama, ya. Huruf yang paling sering muncul di dalam pesan ini adalah huruf L. Kemudian yang ini kelompok kedua merupakan hasil enkripsi dengan huruf kunci kedua. Huruf yang paling sering muncul adalah J. Kemudian di sini, ya, huruf yang sering muncul adalah V. Di sini yang sering muncul adalah N, dan yang di sini yang sering muncul adalah A, ya. Kemudian kita lihat kembali tabel frekuensi kemunculan huruf di dalam bahasa Inggris. Ya, di dalam bahasa Inggris sudah kita ketahui bahwa 10 huruf yang paling sering muncul adalah E, ta, o, win, ya, gitu ya cara mengingatnya, ya. Ini huruf-huruf lainnya. Sedangkan triplet yang paling sering muncul di dalam bahasa Inggris adalah the, ya. Karena di dalam Cipertext itu string LJV itu paling sering muncul, maka dari 10 huruf yang sering muncul dalam bahasa Inggris ini, semua kemungkinan kata yang banyak 3 huruf yang dibentuk dari huruf-huruf ini dan yang cocok untuk LJV itu adalah the. Ya. Jadi kita dapat menerka untuk sementara bahwa LJV mungkin adalah the. Kemudian dari sini kita buat tabel yang memetakan huruf plain text dengan Cipertext dan huruf-huruf kuncinya, ya. Nah, jadi di sini huruf Cipertext-nya L, J, V, ya, sesuai dengan hasil pengelompokan pesan tadi, ya, yang sering muncul untuk kelompok pertama, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi pada kelompok pesan pertama, huruf yang paling sering muncul adalah L, ya, kemudian J, V, N, A. Dan kita menerka bahwa L, J, V ini adalah the. Nah, kemudian kita coba-coba untuk huruf Cipertext yang lain, ya, yaitu N, A di sini, ya. Ya, kita coba-coba, ya, kemungkinan itu adalah huruf plain text adalah N dan O. Nah, dari tabel Wegener, ya, atau bujur sangkar Wegener, ya, kalau huruf Cipertext-nya L dan huruf plain text-nya T, maka huruf kuncinya adalah S, ya. Lihat kembali, ya, bujur sangkar Wegener. Kemudian kalau huruf Cipertext-nya J, huruf plain text-nya H, huruf kuncinya adalah C, ya. Kalau huruf Cipertext-nya V, huruf plain text-nya E, huruf kuncinya adalah R. Nah, dari hasil analisis ini kita dapat menduga bahwa kata kunci untuk enkripsi dengan Wegener Cipher itu adalah scram. Nah, untuk memastikan apakah betul kuncinya adalah scram, kita dekripsi kembali Cipher tersebut dengan kata kunci ini. Ya, kita gunakan program Wegener Cipher. Nah, hasil dekripsinya adalah ini. Nah, kemudian kita edit, ya, agar menghasilkan kalimat yang lebih jelas. Ternyata ini adalah, ya, the bird went over the mountain. Yeah. The dog went around the hydrant. The cat into the highest spot he could find. Nah, ternyata, ya, ini adalah kalimat yang bermakna. Sehingga kuncinya adalah scram. Selanjutnya, kita bahas kriptanalisis pada Playfair Cipher. Karena di dalam Playfair Cipher, ukuran bigramnya hanya 2 huruf,
Sehingga Playfair Chipper ini tidak aman. Karena kalau hanya 2 huruf, maka jumlah kemungkinan bigram yang bisa dibentuk adalah maksimal ya 26 kali 26, yaitu 676 bigram. Nah, karena jumlah bigramnya sedikit, maka Playfair Chipper ini tidak aman sebenarnya. Ya. Playfair Chipper dapat dipecahkan dengan analisis frekuensi pasangan huruf. Jadi bukan dengan analisis frekuensi kemunculan huruf tunggal, ya, tetapi dengan analisis frekuensi pasangan huruf. Nah, karena di dalam bahasa Inggris kita sudah memiliki frekuensi kemunculan pasangan huruf. Ya, di dalam bahasa Inggris pasangan huruf yang paling sering muncul adalah TH dan HE. Nah, ini histogramnya. Jadi bigram yang sering muncul dalam bahasa Inggris adalah HE, ya, TH, ya, kemudian ER, ya, IN dan seterusnya. Ya, bisa dilihat dari sini. Atau kalau diurutkan dari yang paling tinggi, ya, yang paling sering muncul hingga yang jarang muncul. Nah, jadi TH, HE, IN, OU itu adalah bigram yang sering muncul dalam bahasa Inggris. Dengan menggunakan tabel frekuensi kemunculan pasangan huruf di dalam bahasa Inggris dan chipper teks yang tersedia cukup banyak, maka Playfair Chipper ini dapat dipecahkan. Kemudian kita juga dapat memanfaatkan kelemahan lainnya yang terdapat di dalam Playfair Chipper, ya, bahwa di dalam Playfair Chipper cukup banyak terdapat bigram dan kebalikannya. Misalnya bigram AB dan BA. Nah, kalau bigramnya berbentuk kebalikan seperti ini, maka akan didekripsi menjadi pola huruf plain text yang sama pula. Ya. Misalnya RE dan ER. Ya, ini juga bentuknya berkebalikan. Nah, di dalam bahasa Inggris, kita melihat juga terdapat banyak kata yang mengandung bigram yang terbalik. Ya, seperti receiver, ya ini ada RE, ER, departed, ya ini ada DE dan ED. Nah, maka kalau bigram ini ya dienkripsi maksud saya, ini akan menghasilkan chipper text bigram ya yang juga berkebalikan. Nah, ini juga merupakan vulnerable ya, peluang untuk memecahkan Playfair Chipper. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai cryptanalysis, beginner chipper dan Playfair Chipper. Saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih.